Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisata asyrata an ba'dil hukama'i rahimahullahu ta'ala baina yadayit taqwa khamsu aqabatin man jawazaha nalat taqwa. Wal maqalatus sadisata asyrata, adapun makalah yang ke-16, an ba'dil hukama'i, ialah diceritakan dari sebagian hukama, sebagian ahli hikmah, rahimahullahu ta'ala, rahimah semoga memberikan rahmat, hu kepada itu ba'dul hukama, Allahu siapa Allah, ta'ala padahal maha luhur siapa Allah. Baina yadayit taqwa, ialah di hadapan takwa, ai artinya amamat takwa, di depan takwa, khamsu aqabatin, adapun 5 jalan menanjak, ay artinya masya'ida, tahapan-tahapan, manjawazaha tilkal khamsa nalat taqwa, man adapun barang siapa, jawaza ialah dapat melalui, siapa man, ha kepada itu, khamsu aqabatin, ay artinya tilkal khamsa, 5 jalan tersebut, nalat taqwa, nala maka memperoleh siapa man at-taqwa kepada ketakwaan. Wahia adapun itu khamsu aqabatin, tarku muradatin nafsi, ialah meninggalkan keinginan-keinginan nafsu, wa mujanabati nahyillahi ta'ala, dan menjauhi larangan Allah ta'ala. Awaluha ikhtiyarus syiddati ay ats-tsaqli ala ni'mati ay at-tamattu'i. Awwaluha adapun pertama dari khamsu aqabatin, ikhtiyarus syiddati ialah memilih kesukaran, ay at-tsaqli artinya beban, ala ni'mati atas kenikmatan, ay at-tamattu'i kesenangan. Wa tsaniha adapun yang kedua, ikhtiyarul jahdi memilih kesungguhan, bifathil jimi dengan fathanya jim, jadi al-jahdi, ai artinya al-masyaqqati kesukaran, ala rohati atas kebebasan, ai artinya zawalit ta'bi hilangnya kepayahan. Wa tsalitsuha adapun yang ketiga, ikhtiyarudz dzulli memilih kelemahan, ai ad-du'fi kelemahan, alal izzi atas keperkasaan, ai artinya al-quwwati kekuatan, wal ghalabati dan kemenangan. Wa rabi'uha adapun yang keempat, ikhtiyarus sukuti 'alal fuduli, ikhtiyarus sukuti memilih diam, 'alal fuduli atas banyak bicara, wa huwa adapun itu al-fudul, ma la khaira fihi minal kalami, ma sesuatu, la khaira tidak ada kebaikan, fihi pada ma, minal kalami rupanya dari perkataan. Wa khamisuha adapun yang kelima dari khamsu aqabatin, ikhtiyarul mauti 'alal hayati, ikhtiyarul mauti ialah memilih mati, 'alal hayati atas kehidupan. Wal mautu 'inda ahlillahi ta'ala qam'u hawan nafsi, wal mautu adapun kematian, 'inda ahlillahi ta'ala menurut ahlillahi ta'ala, yaitu orang yang sangat dekat dengan Allah. Qam'u hawan nafsi ialah mengekang hawa nafsu. Faman mata an hawahu faqad hayya bihadhi. Faman maka adapun barang siapa, mata ialah mati siapa man, an hawahu dari mengekang hawa nafsunya, faqad maka sungguh hayya hidup siapa man, bihadhihi sebab keberadaan hawa nafsu yang telah mati. Pada makalah yang ke-16 ini dikatakan bahwa sebagian ahli hikmah menyatakan di hadapan takwa terbentang 5 jalan atau 5 tahapan, sebagaimana jalan-jalan di atas bukit. Barang siapa yang dapat melalui jalan-jalan tersebut, maka ia pun akan memperoleh hakikat daripada ketakwaan, yaitu dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dikehendakin oleh hawa nafsu dan menjauhi larangan-larangan Allah. Apa saja 5 tahapan tersebut?
Yang pertama adalah lebih memilih kesukaran di atas kenikmatan, yaitu dengan cara memilih beban ibadah untuk meninggalkan segala sesuatu yang menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah memilih kesungguhan atas kebebasan. Maksudnya adalah kesungguhan dalam beribadah dengan cara meninggalkan kesenangan dunia. Yang ketiga adalah lebih memilih kelemahan atas keperkasaan, yaitu dengan bersikap tawadhu. Dan yang keempat adalah lebih memilih diam daripada banyak bicara, yaitu meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya atau tidak mengandung kebaikan. Kemudian yang kelima adalah lebih memilih maut atau kematian daripada kehidupan. Menurut pandangan ahlillah, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah, bahwa yang dimaksud dengan kematian di sini adalah mengekang keinginan hawa nafsu. Barang siapa yang keinginan hawa nafsunya mati, maka ia pun akan hidup. Kaidah nahwu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama kita perhatikan lafadz wal maqalatus sadisata asyrata. Lafadz as-sadisata asyrata ini adalah merupakan murakkab adadi atau susunan yang terdiri dari dua adat atau dua bilangan, di mana dalam bilangan tersebut ada bilangan satuan dan ada bilangan puluhan. Dalam murakkab adadi atau kita sebut dengan adat murakkab, maka kedua bilangan itu baik satuan maupun puluhan semuanya dihukumin mabni fathah. Sehingga di sini dibaca as-sadisata asyrota. Jadi lafadz as-sadisah yang merupakan bilangan satuan ini dibaca mabni fathah, demikian pula untuk bilangan puluhannya juga dimabnikan fathah. Sementara huruf shin yang ada pada lafadz asyrota di sini dibaca sukun karena makdudnya, yaitu lafadz yang dihitung adalah berupa lafadz al-maqalah, ini berupa isim muannas. Jadi ketika makdudnya berupa isim muannas, maka huruf shinnya di sini dibaca sukun. Namun manakala makdudnya berupa isim mudzakkar, maka shinnya ini pun diberi harkat fathah. Selanjutnya kita perhatikan lafadz khamsu aqabatin. Ini juga merupakan tarkib adadi yang masuk dalam kategori adat mufrad, di mana dalam adat mufrad untuk bilangan ketiga hingga ke-10, maka antara adat dengan makdudnya harus berlawanan dalam segi mudzakkar ataupun muannasnya. Karena memang makdudnya yaitu lafadz aqabatin adalah merupakan isim muannas, maka pada adatnya pun haruslah berbentuk mudzakkar. Dan untuk madudnya harus berbentuk jamak dan diijarkan sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya kita perhatikan lafadz masa'ida. Lafadz ini terletak setelahnya ai at-tafsiriyah, yaitu lafadz yang berfungsi untuk menafsiri atau menjelaskan maksud daripada lafadz yang terletak sebelumnya. Di sini lafadz yang terletak sebelum ai adalah lafadz aqabat, dan lafadz aqabat ini dijelaskan oleh lafadz yang terletak setelahnya ai, yaitu yang dimaksud dengan aqabat di sini adalah masa'ida. Hukum daripada lafadz yang terletak setelahnya ai itu bisa jadi sebagai athof bayan atau boleh pula dijadikan sebagai badal. Dengan demikian, i'rabnya mengikuti kepada lafadz yang terletak sebelum ai. Karena lafadz aqabatin ini dalam keadaan jar, maka lafadz masa'ida ini pun harus dibaca jar pula. Namun di sini tanda jarnya tidak dengan menggunakan kasroh sebagaimana lafadz aqabatin, karena lafadz masa'ida ini termasuk dari isim ghairu munsharif dengan keberadaan satu ilat yang ada padanya, yaitu karena lafadz masa'ida ini berupa cigot muntahal jumu yang mengikuti wazan mafa'ilu. Sehingga di sini tanda jarnya tidak menggunakan kasroh melainkan menggunakan fathah. Jadi di sini dibaca khamsu aqabatin ai masa'ida. Hal ini juga berlaku pada lafadz-lafadz yang terletak setelahnya ai, seperti lafadz ats-tsaqli. Di sini dibaca jar karena lafadz yang terletak sebelum ai ini juga dibaca jar. Jadi ikhtiyarus syiddati, maka di sini pun dibaca ats-tsaqli.
Demikian pula dengan lafaz al-masyaqqati diijarkan karena lafaz al-juhdi yang merupakan lafaz yang dijelaskan olehnya ini pun dibaca jer sebagai mudhof ilaih. Demikian pula dengan lafaz ala-rohati dibaca jer sebab dimasukin oleh huruf jer ala. Maka di sini akan dibaca ai zawalit ta'bi. Selanjutnya ikhtiyarudz-dzulli, maka di sini dibaca ad-dha'fi. Ini boleh pula dibaca ad-dhu'fi, sama saja. Jadi sama-sama dibaca jer pula. Demikian pula alal izzi, maka di sini dibaca ai al-quwwati wal ghalabati. Selanjutnya kita perhatikan lafaz tilkal khamsa. Pada lafaz al-khamsa di sini terdapat al, di mana al di sini adalah al lil ahdi dzikri. Artinya al yang menunjukkan bahwa maksud daripada lafaz yang ada alnya ini telah dapat diketahui karena telah dijelaskan oleh lafaz sebelumnya, di mana yang dimaksud dengan al-khamsa adalah khamsu aqabatin. Jadi, yang dimaksud dengan al-khamsu di sini adalah khamsu aqabatin. Di sini, isim isyarah yang digunakan adalah lafaz tilka, yaitu berupa mufrad muannas. Hal tersebut terjadi karena musyarah ilaihnya, yaitu lafaz al-khamsa, adalah berupa lafaz yang pada asalnya adalah khamsa aqabatin, di mana ma'dudnya adalah berupa isim muannas. Oleh karena itu susunan adat ini pun dianggap sebagai susunan yang berupa isim muannas. Dengan demikian isim isyarahnya pun menggunakan mufrad muannas pula. Wallahu a'lam bishawab.